Saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Belum ada semenit, Jokowi sudah mengingkari ucapannya sendiri. Isi kata sambutan Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Rakornas PIP tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 14 Juni menuai kritikan. Pasalnya Jokowi mengingkari ucapannya sendiri, dan hal itu terjadi dalam 42 detik saja, seperti potongan video yang dibagikan oleh warganet. Saya dapat telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta-minta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Kata Jokowi berjanji tidak menyebutkan nama. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi, dan berjuang ke krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Lanjutnya, plus menyebutkan secara gamblang nama Sri Lanka. Protes keras datang dari politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dia omongannya 2 detik sebelumnya aja gak ingat ini begini. Gimana orang-orang bisa percaya sama dia ya? Heran. Tulis Panca di akun Twitter @panca66 disertai potongan video pidato Jokowi. Warganet juga menanggapi dengan komentar yang beragam. Iya sih nggak nyebut nama orangnya, tapi udah nyebut nama negaranya. Yang bikin lebih heran masih banyak yang memuja. Sambung akun @bungaji. Kasih prolog ingin ditutupi, tapi saking gatel ingin membocorkannya juga. Jangan heran, he is man of contradiction. Tambah akun bernama Sulaiman. Di acara yang sama, Jokowi juga meminta Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan dan juga aparat pengawas internal pemerintah mengawal kedisiplinan instansi pemerintah serta BUMN dan juga BUMD dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri. Sekali lagi, saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Ia pun juga menekankan pada penggunaan APBN dan juga APBD harus dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri bukan barang impor. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun rupiah, punya APBD 1.197 triliun rupiah, belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH karyawan dari pihak-pihak ekspor dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Dan lagi-lagi ucapan Jokowi selalu bertolak belakang dengan kenyataan. Menebak arah politik Jokowi di Pilpres 2024. 3 periode jabatan presiden hampir tidak mungkin terjadi di era reformasi. Indonesia sepertinya trauma mempunyai presiden terlalu lama. Kabarnya semua partai terutama PDIP tidak setuju presiden 3 periode. Presiden Jokowi sendiri juga menegaskan tidak setuju untuk 3 periode. Jadi clear, semua kompak. Selama ini 3 periode ini hanya wacana liar yang berkembang di media, terutama di media sosial. Lalu kemanakah arah politik Jokowi di Pilpres 2024? Apakah Jokowi akan ditinggalkan mitra koalisinya? Atau masih punya kekuatan untuk tawar-menawar? Pada 2024 ada 270 pelaksana tugas PLT Kepala Daerah.
Semua PLT dipilih presiden dan memiliki kekuatan tersendiri. Apalagi jika menjelang 2024, Jokowi menjadi ketua umum salah satu partai. Kemungkinan Jokowi menjadi ketua PDIP, Demokrat, atau partai yang lain bukanlah hal yang mustahil. Nah, jika Jokowi memiliki partai, kekuatan tawarnya pun akan tetap besar. Di antara tokoh yang santer dan juga berpeluang maju di Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan sejumlah nama lain. Di antara nama-nama itu, siapa yang memungkinkan untuk didukung Jokowi? Semua tetap punya peluang untuk didukung Jokowi. Prabowo misalnya, cukup kuat dan dekat dengan Jokowi saat ini. Tapi jika Prabowo diusung oleh PDIP, maka pengaruh Jokowi ke Prabowo kalah kuat dengan Megawati. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2020 misalnya. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Hiruk pikuk Pilpres masa lalu bisa jadi resisten dan punya potensi kerentanan hubungan antara Jokowi Prabowo. Tentu ini akan jadi kalkulasi tersendiri bagi Jokowi. Selain Prabowo, orang yang cukup dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi Ganjar adalah kader PDIP. Tanpa jabatan presiden pasca 2024, Jokowi tidak akan dihitung kekuatannya oleh Megawati, yang notabene menjadi penguasa di partai berlambang kepala banteng. Artinya dominasi Megawati ke kader akan menihilkan Jokowi. Kecuali jika Ganjar membelot dan keluar dari PDIP. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil tidak terlalu dekat, tapi akan sangat ditentukan oleh partai pengusung dan elektabilitas. Sandi kader Gerindra sulit mendapatkan tiket maju dari Gerindra, mengingat Prabowo masih menjadi primadona di partai berlambang Garuda ini. Kecuali jika Prabowo batal maju di Pilpres 2024, Sandi akan punya peluang. Sementara Ridwan Kamil, selain tidak punya partai, elektabilitasnya juga tidak terlalu menonjol. Masih perlu kerja keras jika ingin dapat pinangan dan dukungan. Mendukung Anies, kalkulasinya bagi Jokowi lebih rasional. Selain elektabilitas yang menjanjikan, Anies sulit dikalahkan jika maju di Pilgub DKI lagi. Anies mesti nyapres, jika tidak, Anies akan bertarung di Pilgub DKI lagi sebagai incumbent. Seandainya pun semua partai dihalangi untuk mengusung Anies nyangkut di DKI, Anies masih bisa lewat jalur independen. Di DKI, elektabilitas Anies tidak tertandingi. Akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Anies di Pilgub DKI 2024. Incumbent, prestasi cukup banyak dan populer, serta fanatisme memilih sangat kuat. Soal ini, analis dan juga surveyor politik paham datanya. Jika Jokowi berniat membawa putra sulungnya Gibran Rakabuming ke Jakarta, mesti menghindari lawan Anies. Masih terlalu berat dan tidak tepat waktu. Untuk menghindari lawan Anies, di Pilgub DKI, Anies mesti dicapreskan. Jokowi dukung Anies ini akan jadi win-win solution. Pertama, keduanya pernah punya sejarah kedekatan yang bisa direkatkan lagi. Kedua, rekonsiliasi bangsa ini akan bisa dijahit kembali. Anies punya karakter merangkul dan bersinergi dengan semua bangsa. Ketiga, Anies tipe orang yang di dalam dirinya tidak ada kosakata balas dendam. Siapapun akan nyaman dan aman bersama Anies. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi pasti punya rencana dan kalkulasi yang matang soal Pilpres 2024. Karena ini menyangkut eksistensi politiknya setelah tidak lagi jadi presiden.